Saudara, gelombang penolakan aturan baru pencairan uang jaminan hari tua JHT saat usia 56 tahun tak terbendung. Apakah kebijakan ini akan mempertaruhkan kesejahteraan buruh? Lalu apa yang mendasari keluarnya Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang diklaim dapat melindungi pekerja setelah pensiun nanti? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago. Lalu juga ada mantan Dewan Pengawas BP Jamsostek periode 2016-2021, Pompida Hidayatullah. Dan nanti akan bergabung selepas jeda Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Irma. Kita sambil menunggu Said Iqbal dari Presiden KSPI, kita akan coba dengarkan dari pihak yang pro, karena saya mengasumsikan Bung Pompida pro, sementara Mbak Irma juga mendukung terkait dengan adanya JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Saya ingin mendengar dari Mbak Irma. Mbak Irma, usia JHT baru bisa dicairkan awalnya setahun ya, setelah atau 1 bulan, mohon maaf, setelah yang bersangkutan mengundurkan diri atau PHK dan lain sebagainya. Sekarang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Tapi ini dianggap lebih menguntungkan. Betul demikian? Bagaimana hitung-hitungannya? Ya, begini Aiman. Pertama, secara yuridis Permenaker 2 tahun 2022 sudah sesuai dengan pasal 35 dan 37 Undang-Undang SJSN, Junto PP nomor 46 tahun 2015. Itu yang pertama. Dan kalau ada yang tidak setuju dengan ini, maka bisa melakukan judicial review. Itu dulu yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, JHT ini kan memang namanya aja sudah tunjangan hari tua, tentunya harus dikembalikan fungsinya sesuai undang-undang. Setelah mereka tua dan tidak produktif baru bisa diambil. Kan memang itu marwah dari undang-undang ini ketika undang-undang ini dibuat di zaman PDI, di zaman Ibu Megawati kalau tidak salah, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, secara filosofis Permenaker 2 2022 justru memastikan pekerja yang memasuki usia pensiun memiliki tabungan. Nah, selama ini memang budaya menabung di buruh kita itu masih belum dilakukan. Maka untuk bisa menjamin kesejahteraan mereka di saat usia mereka nanti tidak produktif, maka ada JHT. Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Coba bayangin. Kalau baru 5 tahun diambil, berapa sih nilainya yang bisa diambil? Gitu. Nah, yang ketiga, kan JHT ini tetap bisa diambil ketika mereka sudah mengiur selama 10 tahun. Bisa diambil 20-30%, atau ketika mereka cacat tetap, atau ketika mereka meninggal dunia misalnya seperti itu. Toh juga masih bisa diambil. Nah, untuk bisa menanggulangi kondisi sosial ekonomi buruh dalam jangka pendek ketika misalnya mereka ter-PHK, pemerintah sudah menyiapkan dana melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dana awal yang sudah disetorkan pemerintah untuk mengcover JKP ini dan sudah disetorkan ke BPJS di tahun 2021 adalah sekitar 6 triliun. Itu murni uang pemerintah ya untuk JKP murni ya? Uang pemerintah, tidak dipungut dari buruh. Nah, ini yang buruh nggak ngerti. Gitu. Yang sebelumnya tidak ada? Yang sebelumnya tidak ada. Dan tidak mengurangi semua manfaat yang ada di BPJS. Oke, jadi supaya publik paham, ini saya jelaskan dulu kepada publik ya. JHT itu murni uang warga, uang pekerja, mohon maaf, uang pekerja. Kalau JHT-nya ya. Tapi ada JKP, ini yang baru nih, JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang ketika murni dari pemerintah dan itu diberikan ketika ada pekerja yang terkena PHK, betul ya? PHK. Jumlahnya berapa? Jadi, boleh tahu untuk JKP ini? Untuk dana awal yang sudah disetorkan pemerintah kepada BPJS Tenaga Kerja adalah 6 triliun. Nah, pada tahun 2021 dimulai pada bulan Februari, pemerintah sudah membayarkan 823 M untuk 10 bulan di tahun 2021. Nah, nanti di tahun 2022 ini pemerintah juga akan setor kembali kepada BPJS Tenaga Kerja untuk membackup kawan-kawan yang ter-PHK.
Itu. Nah, tahu nggak besarannya seberapa? Nah, batas atas gaji yang ditetapkan adalah 5 juta. Nah, diberikan selama 6 bulan. Ya, 2 bulan pertama bisa dapat 45%, setelah itu dapat 25%. Jadi hitung-hitungannya kalau misalnya nih, kita hitung-hitungan deh ya, misalnya gajinya 5 juta nih. Ya kan? Untuk 45% pertama, mereka bisa dapat 2.250.000. 3 bulan loh, artinya 6.750.000. 3 bulan berikutnya, kalau gaji batas atasnya 5 juta, setiap bulan mereka akan dapat 1.250.000. Kalau kali 3, mereka akan dapat 3.750.000. Sehingga total yang mereka dapatkan selama 6 bulan itu, kalau gaji batas atasnya 5 juta, mereka akan mendapat 10,5 juta. Menurut saya ini luar biasa program ini, gitu. Nah, tapi program ini memang tidak tersampaikan kepada publik secara masif. Nah, inilah yang menurut saya membuat kawan-kawan buruh tidak tercerahkan. Nah, ini yang memang yang menjadi permasalahan, nanti saya ke Mbak Irma lagi, tapi saya sementara ke Bung Pumpida. Yang menjadi permasalahan adalah dianggap uang yang dikumpulkan oleh para pekerja ke JHT ini, jaminan hari tua, lalu kemudian ditahan oleh pemerintah sampai usia 56 tahun. Nanti saya akan ke Mbak Irma, sebelumnya saya ke Bung Pumpida dulu. Apa komentar Anda terkait ini, Bung Pumpida? Ya, kalau saya sebenarnya sih pada dasarnya ya memang kitahnya atau esensi dari jaminan hari tua memang pada saat hari tua bisa dicairkan. Itu berkali-kali saya jelaskan. Namun kan ini ada kebijakan sebelumnya ya yang memang sudah dibuat di tahun 2015 bahwa itu boleh diklaim pada saat terjadi PHK atau antar dia bekerja. Nah, persoalannya dalam hitungan bulan ya. Seperti ini. Dalam hitungan bulan sebelumnya bisa dicairkan tuh. Sudah bisa dicairkan. Saya aja sudah mencairkan kok ketika saya selesai jadi Dewas. JHT saya sudah cairkan gitu kemarin kan. Jadi saya nggak usah cerita berapa banyak lah ya. Tapi intinya bisa dicairkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya persoalannya kan di dalam konstelasi di mana situasi lagi susah di mana-mana ya. Terus kemudian sosialisasi tentang JKP belum berjalan dengan baik. Bahkan menurut saya implementasinya juga masih belum jelas gitu seperti apa. Nah, harusnya ya di dalam konteks sosialisasi ini selalu harus ada yang berbarengan gitu. Jadi menurut Anda ini bagus, ini positif, cuma timingnya nggak tepat. Betul. Jadi sebenarnya kan ada kebijakan yang udah membolehkan. Ini ibaratnya begini, ibaratnya terjadi pemilihan langsung ya kalau misalnya di pilkada gitu, terus mau dijadiin ke DPRD lagi gitu kan seperti itu. Jadi akhirnya orang nggak mau lagi karena udah terbiasa pemilihan langsung seperti itu. Kalau sudah sesuatu itu dibebaskan, terus kemudian mau di-restrict lagi, ini adalah sesuatu yang kemudian akan banyak pertanyaan. Ya. Tapi itu kan kalau jangka pendek, kalau dengar dari penjelasan Mbak Irma tadi, seharusnya lebih untung. Kenapa? Karena kalau PHK, keluar uang yang selama ini nggak pernah ada. Namanya JKP tadi, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan yang JHT-nya itu muncul 56 tahun. Pekerjaan itu sama dengan katakanlah BST yang sudah dijalankan ya. Kemarin udah jalan sebenarnya. Bantuan sosial tunai kan nggak semua ke pekerja. Ada BST kemarin sudah dijalankan sebenarnya. Oke, saya tanyakan Mbak Irma. JHT sendiri juga masih bisa dicairkan kemarin. Jadi sebenarnya double cover ya untuk kesejahteraan pekerja. Kenapa sih? Menurut Anda nggak ada yang baru jadi JKP sama dengan BST begitu ya? Masalah gitu. Ya. JKP sama dengan BST yang dulu, cuma beda nama aja sekarang begitu? Ya artinya kalau BST kan dulu pencairannya itu langsung dari kementerian ya dengan data BPJS kalau BST dulu ya. Nah kalau yang sekarang ya karena dananya diinjek ke BPJS, berarti BPJS yang akan mengelola secara langsung. Tapi intinya sama, dapat bantuan dari pemerintah, bukan uang dari pekerja, nggak usah khawatir. Jadi JKP ada BST, dulu BST, sekarang JKP. Mbak Irma. Betul. Ya, tapi rencananya juga akan ada iuran berkaitan dengan JKP itu. Nah, cuman besaran dan kemudian mekanisme seperti apa, saya pun belum tersosialisasikan. Enggak benar itu, enggak ada iuran Pumpida, enggak ada iuran. Itu murni dari dana pemerintah. Anda harus tahu itu dulu ya. Setoran awalnya. Yang pertama itu saya mau jelaskan. Tapi kemarin saya diskusi dengan Bu Dita. Menurut Bu Dita nanti akan ada basis iurannya. Oh, JKP ada iurannya dari pekerja. Itu yang saya dapat gambaran. Ini kita clearkan dulu. JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan itu bakal ada iurannya nanti. Iya, informasi yang saya dapat dari staf sus Kementerian Tenaga Kerja seperti itu. Oke, artinya dari uang pekerja untuk pekerja juga dong, Bu Irma, Mbak Irma.
Enggak. Saya baru bicara dengan Bu Ida Fauzia. Jadi jangan bicara sama orang di bawah Bu Ida Fauzia, bicara sama Ibu Ida Fauzia. Jadi saya ingin sampaikan begini. Kalau saya mau tanya nih ya, terus kalau semua mau bisa diambil sekarang, terus backup mereka nanti ketika mereka tua apa? Terpikir nggak itu? Kan ada Terpikir jaminan nggak kita pensiun, semua? Bu Irma. Terpikir nggak kita semua kalau mereka semua nanti di usia 56 tahun mereka nggak punya apa-apa? Ada jaminan apa, Mbak Bung Mufidah? Ada jaminan pensiun. Jadi Nggak semua pekerja mengikuti terjaminkan jaminan secara pensiun. jaminan pensiun, betul. Jaminan Nggak pensiun itu dari semua, perusahaan Bida. maksudnya? Tapi yang Nggak semua formal karyawan. biasanya semua terjaminkan. Biasanya yang Sebentar, formal maksudnya saja. jaminan pensiun dari perusahaan yang bersangkutan? Iya. Oh, Nggak ada Betul. itu. apakah semua perusahaan Ya, kalau yang formal mengaplikasikan itu? rata-rata semuanya di cover, jaminan pensiunnya di cover. Yang tidak itu biasanya yang non formal. Yang non formal pun juga sama. Oke. Biasanya JHT-nya pun tidak di cover juga gitu sebetulnya. Saya Sekarang ada saya datanya tanya semua sih kalau itu. Ya, saya tanya nih, JHT yang 5 tahun misalnya diambil berapa sih? Nilainya kan nggak material. Kalau misalnya itu dikumpulin sampai umur 56 akan lebih bermanfaat. Ya, tapi Terus kan kenapa di harus dalam diambil konteks sekarang itu juga? sebenarnya bukan posisi saya menjawab bahwa ini adalah lebih bermanfaat di mana diambilnya, tapi buat saya sebenarnya bagaimana posisi buruh gitu kan. Kalau saya kan hanya melihat, mendengarkan dan menyerap saja dari teman-teman gitu ya, bahwa sebenarnya skema yang sekarang mereka lebih suka daripada diulur gitu ya untuk di kemudian setelah usia pensiun seperti itu. Bung Bebida, kenapa Anda anggap ini sebagai salah timing? Kenapa waktunya? Apakah COVID, banyak PHK dan lain sebagainya? Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, sebenarnya begini, kalau saya tuh jadi lebih ke arah melihat persoalan ini, dan ini udah saya sampaikan ke berbagai pihak ya, termasuk ke Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, pada saat kita melakukan perpisahan. Dewas zaman saya ini melakukan perpisahan di bulan April 2021 dengan Bu Sri Mulyani, dan saya sampaikan adanya satu risiko yang sangat berat yang akan dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JHT, masalah JHT. JHT kalau misalnya diambil seperti sekarang, ini bisa terjadi gagal bayar. Kenapa? Karena banyaknya portofolio buruk ya. Portofolio buruk di mana unrealized loss-nya udah tinggi sekali gitu ya. Jadi, maksudnya gimana? Kalau seandainya JHT langsung bisa dicairkan, pasti gagal bayar. Anda mencurigai itu? jadi begini, maksud saya kan ada arus uang masuk nih dari iuran ya kan. Iya, betul. Ada kewajiban untuk membayar yang namanya bagi hasil kan. Nah, sekarang ada persoalan unrealized loss ya. Artinya ada portofolio yang tertanam harganya sekarang di bawah harga pembelian gitu loh. Oke. Nah, ini sangat besar sekali ya. Tunggu sebentar, maksudnya ini ratusan triliun ini. Ini yang uang jadi iuran persoalan, pekerja. akan terjadi persoalan cash flow nanti. Iya, saya belum paham nih. Gitu. Bung saya belum paham. Jadi uang iuran pekerja itu kan diinvestasikan. Lalu investasi itu nilainya sekarang lagi drop, lagi jatuh gitu. Ya, ada yang dalam bentuk reksadana, dan dalam bentuk saham ya. Itu pada saat saya tinggalkan itu namanya ada solvabilitas. Ya. Solvabilitas ini wajib di atas 100% berdasarkan peraturan pemerintah yang mengaturnya untuk JHT ini. Ya. Nah sekarang kenapa di bawah? Nah ini kan jadi persoalan nih. Artinya dia udah solvabilitasnya itu waktu saya tinggalkan itu di angka 87%. 2021 ya? Plus 13%. Solvabilitas itu adalah jumlah dana yang tersedia dengan kewajiban dia bayarnya berapa. Kewajiban bayar itu adalah berarti plus bagi hasilnya. Jadi harusnya di atas 100% sebenarnya. Intinya rugilah, tekor begitu ya. Sekarang itu cuma ada 87% terakhir saya ada di sana, dan kita udah serah terimakan itu. Dan Anda mencurigai ini kemudian diakali, saya boleh katakan begitu ya, untuk kemudian tidak bisa langsung dicairkan karena dalam posisi masih rugi. Ya, jadi begini, kan dalam keadaan cash flow susah, ya mau nggak mau kan di-shifting cash flow-nya untuk supaya lebih lama gitu. Nah, persoalannya sebenarnya ini cuman kalau dalam bahasa sistemnya tuh shifting the burden aja. Cuman ngumpetin persoalan aja, karena persoalan mendasarnya adalah di portofolio jelek yang saya selalu bicarakan gitu. Portofolio jelek ini diakibatkan karena buruknya behavior daripada
yang namanya investasi. Dan ini saya bertahun-tahun, selama 5 tahun di sana ribut terus dalam masalah ini. Salah menginvestasikan Banyak maksudnya? yang membelenggu BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mendapatkan keuntungan ataupun bagi hasil yang lebih tadi gitu sebenarnya. Jadi salah menjalankan investasi, salah menginvestasikan, kantongnya masukinnya salah? Ya kira-kira persoalannya nggak sesimpel itu ya, nggak sederhana itu gitu saya sebutinya. Tapi artinya memang ada persoalan yang mendasar dan harus diselesaikan gitu. Ini yang jadi persoalan. Jadi kalau misalnya kemudian dipindahkan ke 56 tahun pun diklaimnya, kalau basis cara berpikir investasinya masih seperti sekarang, wah ini pasti akan terjadi namanya Ponzi scheme gitu ya. Ini latar belakang ya. Bayangkan aja seperti ini, misalnya uang masuk kan, yang namanya uang iuran itu tidak boleh langsung dibagikan lagi ke peserta, itu nggak boleh, harus dikelola dulu, dicairkan dalam bentuk keuntungan, baru bisa jadi bagi hasil. Nah kalau bagi hasilnya di akhir tahun itu tidak mencukupi, itu akan menggerus pada pokoknya. Persoalannya di situ. Saya mau tanya, tadi kan Anda sebutkan beberapa tahun terakhir dan saya udah kasih warning gitu loh. Makanya kemarin itu di bulan Agustus 2021, alhamdulillah tuh Bu Sri Mulyani udah ngingetin ya direksi BPJS untuk mengurangi portofolio di saham dan reksadana gitu. Nah, kalau saya melihatnya harusnya terjadi moratorium secara total dan terjadi restrukturisasi di dalam konteks investasi ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kapan Anda mengingatkan ke Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani? Bulan April 2021 saat perpisahan. Itu dan itu dalam kondisi investasi dari uang JHT ini atau uang dari pekerja ini dalam kondisi yang solvabilitas atau dalam keadaan yang rugi. Ya, solvabilitasnya sekitar 87%. Di bawah 100%. Dan kemudian kecurigaan ini latar belakangnya, kecurigaannya adalah karena itu lalu kemudian ketika dicairkan langsung maka uangnya nggak ada atau minimal rugi. Dan akhirnya kemudian sekarang diperpanjang sampai usia 56 tahun. Dan ketika tidak diperbaiki investasinya maka 56 tahun bisa jadi juga akan terjadi kerugian juga. Recovery-nya akan lama lah ya, karena ini kita bicara puluhan triliun ya, cuman sedikit gitu nilainya ya. Mbak Irma, ini kebetulan kita bicara dengan mantan orang dalam yang tahu isi dari apa yang kemudian terjadi. Komentar Mbak Irma. Ya saya kira jelas kok ya, karena kan nilai ekonomisnya itu dijamin APBN. Kenapa harus takut? Jadi walaupun rugi tetap APBN. Pumpi ini kan sebenarnya dulu ada di dalam. Dia harusnya lebih tahu gitu ya. Kalau 87% solvabilitas itu seperti apa? Saya kira beginilah ya. Permen ini bisa digugat melalui JR, silahkan. Bagi saya nggak masalah, silahkan aja kawan-kawan mau melakukan JR. Tapi bagi saya penting untuk mensejahterakan buruh ketika usia tua. Kenapa? Karena saya tahu persis bagaimana rasanya saya dari Pelindo kemudian dapat pensiun misalnya Rp1.750.000. Nah, kalau teman-teman di usia produktif tidak ada backup ya untuk masa mereka tua, menurut saya itu akan sangat luar biasa sekali nanti kemiskinan yang akan ditanggung mereka di masa yang akan datang, melihat juga bonus demografi kita yang luar biasa. Harusnya kita berpikir positif. Nah, kalau nanti ada masalah terkait masalah JKP ingin ditanyakan kepada pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, silakan aja tabayun. Jadi kalau Anda menyangkal Mbak Irma, kalau seandainya rugi pun dari sisi investasi tetap bisa bayar karena menggunakan APBN. Meskipun APBN-nya kan yang tanggung APBN, undang-undangnya jelas kok, kenapa harus takut? Meskipun APBN tahu kok itu undang-undang itu dijamin APBN. Meskipun defisit APBN-nya sekarang kan makin lebar, Mbak Irma. Beliau ada di dalam ketika itu. Meskipun defisit APBN-nya semakin lebar dan akhirnya ujung-ujungnya harus utang lagi. Dijamin oleh APBN, ini Aiman. Undang-undangnya menyatakan seperti itu, dijamin oleh APBN. Artinya pemerintah bertanggung jawab secara penuh. Dan tidak mungkin juga pemerintah akan mengabaikan rakyat ketika memang itu harus dibayarkan kepada rakyat. Kan seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas selepas jeda. Jadi menurut Mbak Irma tidak akan mungkin gagal bayar karena walaupun rugi dan lain sebagainya akan dijamin oleh APBN. Ini beda dengan perusahaan ya, karena ini bukan perusahaan, ini badan langsung di bawah presiden. Betul ya Mbak Irma ya? Betul. Oke, kita akan segera kembali saat lagi. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali, saudara.